Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 381-385. Saat semua orang melihat bahwa nilainya telah mencapai batasnya, mereka mendengar ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, benda yang digunakan untuk mengukur nilai popularitas di atas panggung meledak saat ini. Nilai popularitas maksimalnya lebih dari 30.000, dan ini hanya kapasitas maksimal mesin ini. Kalau bisa naik entah sampai kapan bisa naik. Baik dari segi karakter, keterampilan piano, atau popularitas, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Guchen sudah belasan mil di depan Justin. Menang. Kita menang. Kata Fan Sisi bersemangat sambil memegang tangannya. Penampilan Guchen sangat biasa, jika kita menang, dia tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Saya hanya menggunakan sepertiga dari kemampuan saya. Justin. Sepertiga dari kekuatan. Apakah ini hanya sepertiga dari kemampuan? Ini cukup untuk mengalahkan master piano manapun di dunia, bahkan seorang pianis tingkat kerajaan. Di depan kecepatan Guchen memainkan 18 tuts dalam 1 detik, dia hanya bisa membawa sepatunya. Apakah Anda ingin menjadi begitu sok? Kamu, siapa kamu? Justin menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya, berkata dengan enggan. Guchen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum riang, hanya orang biasa. Biasa. Orang biasa. Justin sangat marah mendengar kalimat ini hingga matanya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah. Kata-kata Guchen masih terngiang-ngiang di benaknya, Guchen hanyalah orang biasa. Seorang pianis yang jauh melampaui level istana sebenarnya mengaku sebagai orang biasa, namun Justin seringkali mengaku sebagai master piano. Sungguh tamparan di wajah ini sungguh terbakar dan menyakitkan. Usai pertunjukan, Guchen diam-diam berjalan menyusuri lorong di tengah sorak-sorai penonton, tidak mendambakan momen berdiri dalam sorotan. Jika dia mau, dia bisa menjadi protagonis dimanapun. Dia hanya ingin menjadi orang biasa, tapi kenyataan seringkali dia tidak memiliki kesempatan. Menjadi tak terkalahkan seringkali terasa menyakitkan. Mata semua orang mengikuti arah gerakan Guchen, sama sekali mengabaikan Justin yang berdiri di atas panggung. Meskipun Justin sangat tidak yakin, meskipun keterampilan pianonya meningkat beberapa level, dia tetap tidak akan mampu membawa sepatu Guchen. Dia selalu berpikir bahwa tidak banyak orang di negara Xia yang benar-benar tahu musik, tetapi sebenarnya ada musisi terkemuka. Tidak, bahkan tingkat istana merupakan penghinaan baginya. Menang. Sang Dewi menang. Sekelompok penggemar pria di sebelah kiri segera berdiri dan berseru. Seluruh tempat mendidih, dan kembang api meledak di udara. Hanya Fan Sisi yang berdiri sendirian di atas panggung, menikmati baptisan kemenangan. Ayo ke belakang panggung. Gadis-gadis itu juga berkicau di sekelilingnya. Sejak kapan kamu belajar piano? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Ling Meixue menatapnya dengan kaget dan berkata. Saat dia bermain piano di atas panggung barusan, dia tidak tahu apakah itu karena pencahayaan atau hal lain, tetapi seluruh tubuh Guchen tampak bersinar. Karakternya sangat berbeda dari sebelumnya. Sudah kubilang, suamimu maha kuasa. Kata Guchen sambil tersenyum jahat. Ling Meixue mencubit pinggangnya dengan keras dan berkata dengan marah, aku bilang, apakah kamu tidak bisa serius selama lebih dari 10 menit? Hei, istriku, itu sakit. Apakah kamu ingin membunuh suamimu? Bunuh adikmu. Sekelompok orang tertawa di latar belakang. Ye Dongqing juga melihat pria ini dan berdiri di sampingnya sambil berpikir. Orang tua itu mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah naga di antara naga, tetapi sejauh ini, dia menemukan bahwa dia sedikit berbeda dari orang biasa. Pria yang ingin menjadi suamiku perlu diperiksa sebentar. Karena dia memenangkan pertandingan, Fan Sisi sangat bahagia. Aku mentraktirmu hari ini, ayo kita rayakan bersama. Baik. Sekarang, saat yang menyenangkan malam ini. Tenang. Oke. Namun begitu sampai di pintu, Justin memblokir pintu dengan 7 atau 8 pengawal. Hei. Begitu banyak penggemar yang melihatnya, kamu tidak ingin curangkan. Lin Xiu melihatnya memblokir pintu, mengira dia sedang mencari masalah dan berkata dengan marah. Namun yang tidak terduga adalah Justin masuk ke kamar, berjalan langsung ke arah Guchen dan membungkuk dengan hormat, Tuan Gu, saya minta maaf atas konflik dengan Anda sebelumnya. Guru saya sudah menegur saya dengan keras, tolong jangan dendam kepadaku. Hah. Semua orang mengeluarkan suara bingung. Meskipun Justin kalah, apa yang terjadi dengan permintaan maaf yang tiba-tiba dan penuh hormat ini? Ketika Guchen melihat adegan ini, dia hanya tersenyum, minta maaf, Anda harus membungkuk 90 derajat. Ya. Justin menekan tubuhnya lagi, saya menyinggung Anda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tolong maafkan saya, Tuan Gu. Aku tahu aku salah. Biarkan saya pergi. Semua orang saling memandang dengan bingung, bagaimana situasinya.
Bukankah itu hanya kekalahan dalam permainan? Mengapa sepertinya Gu Chen ingin membunuhnya? Sepertinya Pierdo sudah memberitahumu tentang aku. Gu Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir, jika kamu tidak merendahkan negara Xia sebelumnya, aku tidak akan memberimu pelajaran. Ya, guruku baru saja mendengar bahwa seseorang dapat memainkan 18 kunci dalam 1 detik, dan dia langsung memikirkan Anda. Justin menundukkan kepalanya dan meminta maaf berulang kali, saya terlalu picik, tolong hukum saya. Guru saya adalah seorang master piano terkenal di Amerika, dan dia tidak jauh dari tingkat istana. Master terkenal di dunia ini pernah bermimpi belajar dari Gu Chen untuk memainkan 18 tuts dalam 1 detik, tapi dia tidak terlalu berbakat, jadi Gu Chen enggan menerimanya sebagai murid. Pierdo dapat memainkan maksimal 13 kunci dalam 1 detik, dan bahkan disebut sebagai tangan hantu. Terlihat setelah melihat Gu Chen bermain piano, dia akhirnya mengetahui apa artinya menjadi seseorang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Meskipun Gu Chen tidak menerimanya sebagai muridnya, dia selalu mengagumi pria seperti dewa ini dari lubuk hatinya. Tidak perlu ada hukuman. Kamu hanya sedikit terlalu sembrono, tapi itu normal dengan orang di usiamu dan dengan nilaimu menjadi gila. Gu Chen melangkah maju dan menepuk pundaknya seolah menegur seorang junior. Dia tersenyum dan berkata, ingat, Anda bisa menghina orang, tapi Anda tidak bisa menghina peradaban Xia. Dimengerti. Saya pasti akan mengingat kata-kata Tuan Gu. Kata Justin dengan hormat, lebih membungkuk. Justin benar-benar merasa sangat tersanjung bisa berbicara dengan pria yang dikagumi gurunya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa gurunya sangat mengagumi negara Xia. Itu bukan karena dia tertarik dengan negara ini, tapi karena ada orang di negara ini yang dia kagumi. Setelah meminta maaf kepada Gu Chen, dia berjalan menuju Ran Xinyu, mengeluarkan kontrak dari tasnya dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Ini kontrakku. Mulai bulan ini, aku akan bergabung dengan Hidden Moon Entertainment. Justin menyerahkan kontrak itu dan berkata dengan lembut. Ran Xinyu menatap Gu Chen tanpa sadar. Jika bukan karena dia kali ini, dia mungkin kalah. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dia berulang kali mengundang Gu Chen untuk bergabung dengan perusahaannya, tetapi selalu ditolak. Bagaimana perusahaan kecil seperti miliknya bisa membesarkan Buddha sebesar itu? Tolong minta Nona Ran untuk menandatangani kontrak. Pria sejati bersedia mengaku kalah. Kata Justin hormat dengan kepala menunduk. Yang paling penting adalah mencegah Gu Chen melanjutkan masalah ini. Orang-orang besar tidak menyukai orang yang mengingkari janjinya. Karena kalah, mereka harus menepati janjinya. Justin juga berpikir dalam hatinya bahwa jika dia tidak memanggil timnya dari luar negeri ke negara Xia karena kepintarannya, dan jika dia benar-benar bersaing dengan Fan Sisi di piano berdasarkan kekuatannya, dia mungkin akan kalah. Jika Fan Sisi dikalahkan oleh keadilan, mungkin Gu Chen tidak akan naik ke panggung. Terkadang upaya yang tidak perlu justru merugikan diri sendiri. Setelah menandatangani kontrak, Justin dengan sopan pergi bersama yang lain. Setelah diberi pelajaran oleh Gu Chen, sikapnya meningkat pesat. Kamu terlalu kuat. Kamu bahkan tahu guru Justin. Fan Sisi memandangnya dengan heran dan berkata. Gu Chen merentangkan tangannya, seperti seorang guru, seperti seorang murid, gurunya juga diajar oleh saya. Semuanya. Sungguh berdosa, bagaimana kedua murid dan cucu murid itu bisa bertemu dengannya. Fan Sisi memesan hotel besar secara online, dan setelah makan, semua orang pergi ke Gunung Yuhua untuk bersantai di sumber air panas. Begitu dia tiba di hotel, Gu Chen melihat ke belakang dan tidak melihat Lin Xiyu dan Ling Meixue. Hei, di mana dua orang lagi? Ye Dongqing menjelaskan, kamu maksud Sister Xiyu dan Suir, bukankah mereka pergi ke garasi bawah tanah sebelumnya? Saya baru saja mengirimi mereka lokasinya, mereka akan segera sampai di sana. Ayo pergi. Itu dia. Hanya 10 menit berkendara dari gym ke hotel. Gu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengikuti Fan Sisi ke restoran. Setengah jam lagi telah berlalu. Jangan hanya berdiri saja, kemarilah dan makan dulu. Mungkin mereka terjebak kemacetan di jalan. Fan Sisi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat dia berdiri di dekat ambang jendela menghadap keluar. Ye Dongqing juga mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lin Xiyu, tetapi tidak ada yang menjawab panggilan tersebut setelah berdering lama. Aneh, mengapa tidak ada yang menjawab? Jaraknya hanya 18 km dari stadion ke sini. Jika berkendara, jaraknya 10 km. Kamu bisa sampai di sini dalam waktu kurang dari 1 menit, bahkan jika kamu berkendara 30 yard, itu tidak akan memakan waktu lebih dari setengah jam, kan? Gu Chen menoleh sedikit dan berkata dengan lembut. Dia selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak yakin dengan tebakannya. Lagi pula, Ling Meixue adalah orang yang bisa merusak bumper depan dengan berkendara sejauh 50 yard. Wajar jika dia tidak sampai dalam waktu setengah jam. Jangan pikirkan itu. Mereka mungkin sedang membeli sesuatu sekarang. Lagi pula, semua orang pergi ke pemandian air panas setelah makan malam.
Mungkin mereka pergi membeli pakaian renang. Ye Dongqing berkata dengan lembut dari samping. Saat ini, ponsel Gu Chen di atas meja berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah nomor telepon Ling Meixue. Namun ketika dia menjawab telepon, suara di ujung telepon itu bukan suara istrinya. Tebak siapa aku? Ujung telepon yang lain tersenyum dingin. Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saya kira bocah Tian Zongyao. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ye Dongqing sedang makan, dan ketika dia mendengar ini, sumpitnya langsung tergantung di udara. Apakah dia masih di Jiangsu? Jika dia menggunakan ponsel Ling Meixue untuk meneleponmu, bukankah itu berarti mereka sudah? Dia berdiri perlahan dan berkata dengan dingin, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhnya, aku berjanji akan membuat semua orang di keluarga Tianmu membayar dengan nyawa mereka. Mata Gu Chen langsung meledak dengan niat membunuh, percayalah, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Ling Meixue dan Lin Xiu sudah ada di tangannya. Namun dia menolak menyebutkan tempatnya, hanya untuk menyiksa Gu Chen secara psikologis. Setelah menutup telepon, meskipun Gu Chen tidak marah, dia tidak berbicara, dan ekspresinya serius dan tidak lagi main-main, yang sudah menunjukkan bahwa dia sedang marah. Biasanya Gu Chen sangat nakal dan selalu membuat lelucon kotor, tapi sekarang ketika dia tiba-tiba menjadi pendiam, tidak hanya Ye Dongqing yang merasa tidak enak, tapi Ran Xinyu dan Fan Sisi juga merasakan ada yang tidak beres. Kak Gu, apa kamu? Baik-baik saja. Fan Sisi bertanya dengan ramah dan berbisik. Dia hanya tersenyum kecil, tidak masalah. Kalian makan dulu, aku akan keluar dan mengurus semuanya. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ran Xinyu juga mengangkat kepalanya dan menatapnya semuanya, masalah hari ini dianggap urusan Gu Chen. Setelah membantunya, jika memungkinkan, dia secara alami akan membalas budi. Terima kasih, tapi aku bisa menanganinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Gu Chen berdiri dan berjalan keluar pintu. Begitu dia pergi, seluruh ruangan menjadi kosong, meskipun ada banyak asisten, sekretaris, agen, del, di dalam ruangan. Tapi begitu Gu Chen pergi, sepertinya makanan hari ini tidak sebaik hari ini. Bagaimanapun, situasinya bisa terbalik hari ini tanpa dia. Kalian makan dulu, aku akan ke toilet. Ye Dongqing berdiri perlahan dan terkekeh. Dia segera keluar tanpa menunggu siapapun menjawab. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa dia tidak pergi ke kamar mandi, tapi jelas-jelas mengejar Gu Chen. Di lobi, Gu Chen berjalan cepat menuju pintu, hanya untuk mendengar dentuman sepatu hak tinggi di belakangnya. Tunggu aku. Ye Dongqing berlari dengan sepatu hak tinggi dan menatapnya dengan cemas. Kembalilah dan makan. Nada suara Gu Chen sangat dingin, seolah dia bukan orang yang sama seperti biasanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Gu Chen masih memiliki tampilan tua dan tidak patuh yang sama sebelumnya, yang membuatnya lebih mudah untuk dihubungi. Sekarang seluruh tubuh Gu Chen memancarkan aura dingin dan aura pembunuh yang kuat. Bahkan orang yang tidak berlatih seni bela diri pun akan merasa merinding saat berada di dekatnya. Saya dapat membantu Anda. Ye Dongqing memegang pergelangan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan kekuatan keluarga Ye, meski mereka berada jauh di kota Chang'an, setidaknya mereka adalah keluarga kaya. Selama keluarga Ye mengambil tindakan, keluarga Tian pasti akan takut melakukan kesalahan lagi. Selain itu, dalam analisis terakhir masalah ini, Gu Chen menyinggung Tian Zongyao karena Ye Dongqing, dan dia memang bertanggung jawab atas masalah ini. Tapi Gu Chen juga memiliki temperamen yang keras kepala dan dengan lembut mendorong tangannya, tidak perlu, saya bisa mengatasinya. Bagaimana Anda menanganinya? Keluarga Tian tidak semudah yang Anda pikirkan. Alasan mengapa keluarga kaya disebut keluarga kaya karena keluarga mereka bisa membangkitkan sekelompok pejuang yang kuat. Bagaimana kamu bisa melawan keluarga kaya sendirian? Ye Dongqing berteriak padanya, saya akan menelepon kakek saya sekarang dan memintanya untuk mengadakan pertemuan keluarga kaya untuk memperingatkan keluarga Tian. Keputusan akan dibuat setelah peninjauan ketiga keluarga kaya. Itu akan memakan waktu hingga 10 hari, atau paling cepat 3 hari. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Mendengar kata-katanya, Ye Dongqing sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut, kamu. Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang 3 keluarga kaya? Bahkan aku tidak tahu bahwa pertemuan ketiga keluarga kaya ini membutuhkan waktu 10 hari. Bagaimana kamu mengetahuinya? Apakah kamu terkejut? Gu Chen mengangkat dagunya dengan ujung jarinya dan berkata sambil tersenyum, itu tergantung apakah kamu tertarik atau tidak. Hei, Tuan Gu sangat berjiwa bebas. Pada saat ini, terdengar suara sepatu hak tinggi lagi di pintu. Mereka berdua berbalik dan melihat seorang wanita mengenakan congsam merah masuk dari luar. Nona Qiu, kenapa kamu ada di sini? Gu Chen berbalik untuk melihatnya dan berkata dengan suara yang dalam. Qiu Yue masih mengenakan congsam klasik hingga saat ini. Biasanya,
Mengenakan pakaian seperti ini akan menambah usia Anda. Namun mengenakannya di tubuhnya tetap memperlihatkan pesona dan vitalitas. Hal ini menunjukkan bahwa bagus atau tidaknya suatu pakaian sangat bergantung pada sosok seseorang. Saya di sini hanya karena urusan Tuan Muda Gu. Qiu Yue memegang lengannya dan terkekeh, saya tahu di mana Tian Zongyao dan yang lainnya berada. Dia ada di sini. Ye Dongqing memandangnya dengan sangat waspada, tetapi setelah beberapa detik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hei. Kenapa aku harus mengatakan itu lagi? Orang luar biasa seperti Tuan Gu tidak bisa direnggut oleh siapapun yang menginginkannya. Bahkan jika saya memiliki niat, saya tidak memiliki kemampuan." Qiu Yue menatap Gu Chen dengan menawan dan menggodanya. Mata Ye Dongqing langsung menarik Gu Chen kembali, jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja. Jika kamu tidak mengatakannya, pergi. Kamu masih ingin menegosiasikan persyaratannya. Ini agak merepotkan hari ini. Saya akan berbicara langsung dengan Tuan Gu lain kali. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangat pandai menghasut dalam hubungan, terutama membuat wanita lain marah. Mungkin ini adalah kemampuan alaminya. Beberapa orang terlahir dengan alis yang menonjol. Pria pasti akan melihatnya untuk kedua kalinya, dan wanita pasti akan mengatakan teh hijau. Bicara secara pribadi. Sungguh memalukan. Ye Dongqing berkata dengan marah. Gu Chen menarik lengan bajunya, lalu menatap Qiu Yue dan berkata, katakan. Selama kamu tidak berbohong padaku kali ini, aku bisa menyetujui syarat apapun yang kamu miliki. Saya tidak berani berbohong kepada Tuan Gu. Qiu Yue memutar pinggang rampingnya dan berjalan ke arah Gu Chen dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dia melakukan ini agar Ye Dongqing melihatnya. Kamu. Ye Dongqing sangat marah saat melihat Qiu Yue berbicara di telinga Gu Chen. Tapi dia tidak tahu mengapa dia marah. Dia datang ke Jiangsu untuk menjelaskan kepada orang ini dan menemukan cara untuk menyelesaikan pertunangan. Mengapa dia tiba-tiba menjadi waspada ketika Qiu Yue muncul di sini? Bukan karena dia merasakan bahaya, tapi semua yang dia katakan dan lakukan ditujukan pada Gu Chen. Apakah kamu yakin? Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Qiu Yue mengangguk, menatapnya dengan menawan dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya, jika aku masih berbohong kepada Tuan Gu, bukankah aku akan terlalu cuek dengan urusan saat ini? Aku percaya padamu untuk saat ini. Gu Chen berbalik dan berjalan menuju keluar pintu, dia berkata sambil berjalan, jika kamu berani berbohong padaku, aku jamin kamu akan berteriak seirama. Ye Dongqing. Kenapa rasanya roda mobil menekan wajahku? Kalau begitu saya akan menunggu Tuan Gu. Qiu Yue dengan jelas mengikuti kata-katanya dan menjawab, ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Tian Zongyao telah membawa banyak master kali ini. Lakukanlah yang terbaik agar kamu bisa melawan seluruh keluarga Tian. Aku sudah membuat rencana ini sejak aku mengalahkannya. Kata Gu Chen mendominasi. Lalu kenapa dengan keluarga kaya? Dia juga orang kaya. Setelah Gu Chen pergi. Akhirnya, Ye Dongqing memegang tangannya dan mencibir, hahaha, Nona Qiu benar-benar pandai merayu pria. Bahkan jika aku merayu, sepertinya, aku tidak merayu priamu, kan? Jika Nona Ye mengakuinya bahwa Tuan Gu laki-lakimu, aku berjanji mulai sekarang, aku akan memiringkan kepalaku bahkan ketika aku berbicara. Kata Qiu Yue tanpa basa-basi. Dia dikenal sebagai orang yang tahu segalanya di Jiangsu, tapi dia tidak hanya tahu tentang Jiangsu. Kunjungan Ye Dongqing ke Jiangsu menyebabkan banyak keributan sebelumnya, jadi dia tentu saja menanyakan banyak informasi. Bahkan Ye Dongqing datang ke Jiangsu untuk bertemu dengan Gu Chen dan memperjelas tentang pertunangannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya jaringan intelijennya. Kemampuan Qiu Yue untuk mengatakan ini juga mengisyaratkan kepada Ye Dongqing bahwa dia mengetahui sesuatu yang kurang lebih. Aku punya pertunangan dengannya, menurutmu dia pria siapa? Ye Dongqing meliriknya dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa mengendalikan wanita lain, tapi aku tidak terlalu menyukaimu. Tidak masalah apakah kamu suka atau tidak. Selama dia menyukainya. Qiu Yue berkata sambil tersenyum, apakah ini wanita bangsawan dari keluarga Ye? Jelas, kata-katanya dimaksudkan untuk membuat marah Ye Dongqing. Apa hubungannya denganmu apakah aku berani atau tidak? Ye Dongqing juga berkata dengan marah, tidak mau berbicara dengan Qiu Yue, dan hendak meninggalkan hotel. Tidak semua orang seperti Nona Ye, yang dilahirkan tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, dan bertanggung jawab atas triliunan aset. Setiap orang punya banyak cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya tahu Anda memiliki prasangka buruk terhadap saya, tetapi setelah Anda mengetahui apa terjadi padaku, mungkin kamu akan mengerti. Qiu Yue hanya tersenyum pada dirinya sendiri. Kemudian, dia memimpin dan keluar dari pintu hotel. Ye Dongqing melihat punggungnya dan berpikir keras, tiba-tiba merasa bahwa Qiu Yue, seperti Gu Chen, sepertinya adalah orang yang penuh cerita. Ketika Qiu Yue keluar dari hotel, dia berjalan ke tempat sepi di hutan kota dan diam-diam menyeka air matanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya,
pengalaman hidup Qiu Yue sebenarnya cukup buruk. Sungguh tidak mudah untuk bisa keluar dari keluarga miskin. Dengan kedua orang tuanya yang meninggal, menyeret dia dan adiknya menjadi tunawisma hingga saat ini. Meskipun Qiu Yue telah menipu banyak pria, dia tidak pernah tidur dengan pria. Banyak orang mungkin tidak mempercayainya, tapi itu benar. Inilah kecemerlangannya, bagaimana membahagiakan mereka di tengah sekelompok besar pria tanpa harus menjual tubuhnya, yang sungguh mustahil dilakukan oleh wanita biasa. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk melindungi diri mereka sendiri, dan Qiu Yue menyamar sebagai landak dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Bahkan wanita memanggilnya Vixen ketika dia melihatnya, ini semua adalah langkahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Anda ingin mengkultivasi diri sendiri terlebih dahulu, Anda harus memutus hubungan teman-teman Anda terlebih dahulu. Tidak membiarkan salah satu temannya dekat dengannya, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah terus memanfaatkan orang lain untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Jadi Qiu Yue juga cukup kesepian. Dia tidak pernah punya teman. Kalaupun ada orang yang mau dekat dengannya, mereka akan diusir satu persatu. Karena jika dia ingin terus bertahan di masyarakat ini, dia harus memiliki dirinya sendiri. Aturan untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin menjadi wanita jalang teh hijau di mata wanita, dan dia tidak ingin pria hanya ingin tidur dengannya begitu dia melihatnya. Terkadang setelah berpura-pura dalam waktu yang lama, sangat sulit untuk mengetahui siapa diri yang sebenarnya, dan tidak mungkin untuk kembali ke diri yang sebelumnya. Saat ini, dalam perjalanan menuju gedung Huixin di timur kota. Disitulah Qiu Yue bekerja dan juga tempat tinggalnya pada hari kerja. Gu Chen terlihat. Siapa yang Gu Chen sambungkan di telepon dengan ekspresi serius di wajahnya. Maksudmu kamu tidak mau membantuku? Orang yang diteleponnya tidak lain adalah Tuan Yang. Komandan Harimau, jika Anda menyinggung orang lain, maka saya dapat membantu Anda, tetapi mengapa Anda menyinggung keluarga Tian? Jangan khawatir, izinkan saya melapor ke atasan dan biarkan wilayah militer ibu kota provinsi bernegosiasi dengan keluarga Tian. Konflik ini seharusnya dapat dipecahkan. Tuan Yang berkata dengan cemas di ujung telepon yang lain. Bukannya dia tidak mau membantu kali ini, tapi persoalan yang dilakukan Gu Chen kali ini memang cukup besar. Status keluarga Tian di ibu kota provinsi tidaklah rendah, dan di wilayah militer, keluarga Tian juga memiliki banyak kekuatan di ibu kota provinsi, terhubung langsung dengan para pemimpin tingkat atas di Jiangsu. Bagaimana seorang bawahan bisa melakukan kejahatan berikut? Saya tidak bisa menunggu selama itu. Gu Chen berteriak dengan marah di ujung lain telepon, kecuali Anda meminta Tian Zongyao untuk berhenti sekarang, jika tidak, Anda akan membiarkan orang-orang dari keluarga Tian datang ke Jiangsu untuk mengambil jenazahnya. Komandan Harimau, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Kamu harus mengikuti aturan dalam segala hal, kita bisa duduk dan berbicara. Tuan Yang berteriak cemas di ujung telepon. Dia juga cemas. Jika Tian Zongyao meninggal di Jiangsu, atasannya tidak akan berani menyentuh Gu Chen, tetapi mereka bisa menyentuhnya. Apakah mungkin untuk langsung menggantikan Tuan Yang, atau membiarkan Tuan Yang menyalahkan Gu Chen, jadi bisakah dia tidak cemas? Kamu tahu sifatku. Aku tidak pernah meneleponmu untuk berdiskusi, aku hanya datang untuk memberitahumu. Kata Gu Chen dengan nada dingin. Lalu dia menutup telepon dengan cepat. Setelah menutup telepon Tuan Yang, dia menghubungi nomor Zhang Bao. Tuan Gu, saya sedang makan, ada apa? Zhang Bao menjawab dengan suara mengunyah makanan di ujung telepon, bagaimana kalau kita makan sesuatu bersama? Berhenti makan, panggil orang untukku. Kata Gu Chen dengan suara yang dalam. Mendengar dari nadanya, Zhang Bao segera memahami ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Gu, berapa orang yang Anda inginkan? Semua. Ada berapa? Hubungi semua orang. Cepat. Ya. Di kamar pribadi di kota Jiangsu. Setelah Zhang Bao menutup telepon, yang lain mau tidak mau bertanya setelah melihat ekspresi seriusnya. Mari kita lanjutkan minum, dan nanti pergi ke tempat Tuan Bao untuk bermain dengan wanita. Tapi Zhang Bao tampak serius dan berhenti makan, tapi memegang mantel di sebelahnya dan berkata dengan dingin kepada semua orang di aula, tolong ikuti saya. Wilayah militer cabang Jiangsu. Sejak telepon Tuan Yang ditutup, dia duduk di kursi dan merokok. Hanya generasi tua yang suka menghisap rokok ini. Rokok biasa diolah dan disaring untuk mengekstraksi tembakau parut di dalamnya dan kemudian dijadikan rokok. Staminanya setidaknya beberapa kali lebih besar dibandingkan rokok biasa. Bang bang bang. Saat ini, ada ketukan cepat di pintu. Masuk. Tuan Yang menekan puntung rokok ke asbak dan berkata dengan suara yang dalam. Pintu dibuka, dan seorang pria parubaya berseragam militer masuk dengan cepat dari luar. Ketika dia melihat Tuan Yang, dia membungkuk dengan hormat dan berbisik, menurut informasi yang dapat dipercaya, semua kementerian dan jalan di Jiangsu, pada saat yang sama, para anggota geng mulai mengumpulkan pasukan mereka dan kami menunggu instruksi kepada Tuan Yang. Anggota geng. Tuan Yang mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya.
Yang disebut anggota geng ini merujuk pada pasukan Jianghu dari berbagai departemen di Jiangsu dan 4 kota di tenggara dan barat laut. Ternyata keamanan publik Jiangsu sangat kacau dalam 10 tahun terakhir ini. Daerah kecil ini sebenarnya dikelilingi oleh puluhan geng. Dalam tahun-tahun ini, tidak kurang dari 30 geng, besar dan kecil, telah dibasmi. Beberapa yang masih eksis hingga saat ini hanya dikelola dengan peraturan kenyamanan dan hidup berdampingan. Sekalipun kedua belah pihak tidak saling mengganggu, dan kekuatan geng tidak dapat mengganggu kehidupan normal penduduk, para petinggi secara alami tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Mereka akan hidup damai dan mengelola kota Jiangsu bersama. Ini adalah satu-satunya saat dalam 10 tahun sejak Tuan yang tiba di Jiangsu dia melihat pemandangan di mana semua kekuatan utama di gerbang timur, gerbang barat, gerbang selatan, dan gerbang utara mulai berkumpul. Ya, menurut penanggung jawab setiap jalan, banyak orang sudah berkumpul di jalan. Saya ingin bertanya apakah kita harus mengirim pasukan untuk menekan mereka. Tanya pria parubaya berseragam militer. Jika orang-orang ini tiba-tiba menyerang massa, akibatnya akan sangat buruk. Tapi Tuan yang sedikit melambaikan tangannya, tidak perlu. Sebelum masalah ini diklarifikasi, jika kita mengirim pasukan dengan gegabah, pasti akan menimbulkan konflik besar. Ingat, selama mereka tidak menyakiti siapapun, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Baik. Tepat ketika pemuda itu hendak keluar, Tuan yang tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Berapa banyak orang yang telah dikumpulkan? Tuan yang tiba-tiba bertanya. Pria itu perlahan menoleh dan berkata dengan lembut, besar dan kecil, ratusan jalan, statistik kasar, tidak kurang dari 10.000 orang. Dari remaja hingga lansia 70 tahun, mereka semua berjalan ke arah yang sama dari rumah. Di mana? Cheng Dong. Tuan yang juga tercengang. Ya Tuhan. Tuan Tian, dia berada di sebelah timur kota. Puluhan ribu orang tiba-tiba berkumpul di timur kota. Tidak peduli betapa bodohnya Tuan Yang, dia akan memikirkan hal ini. Dia telah secara khusus menyambut keluarga Tian sebelumnya. Dia mengatakan bahwa jika keluarga Tian akan melakukan sesuatu di Jiangsu, dan jika ada masalah, mereka hanya tahu semua akan beres. Pada saat itu, Tuan Yang bahkan tidak tahu bahwa Tuan Muda Tian dan Gu Chen sedang berselisih, jika tidak, dia akan melobi di tengah-tengah. Namun kini setelah semuanya mencapai tahap ini, bahkan kedatangan Raja Surga pun tidak dapat mencegah kedua belah pihak menimbulkan konflik. Tian Songyao, bajingan kecil, tidak baik menyinggung siapapun, mengapa kamu tetap menyinggung perasaannya? Tuan yang berteriak ke langit dan berkata dengan marah. Pria parubaya itu juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan hati-hati, kalau begitu. Apakah kita akan mengirim pasukan? Itu tidak mudah. Lagi pula, jam berapa sekarang? Saat kita sampai di sana, semua yang mungkin terjadi sudah terjadi. Tuan yang juga menghela nafas lega, mengusap pelipisnya dan menghela nafas, ini adalah keluarga Tian. Jika kamu menyuruhku untuk tidak mempedulikan hal ini, maka aku akan berpura-pura tidak tahu. Ah, sudah waktunya pulang kerja. Lupakan, lupakan. Pria itu juga tersenyum canggung, lalu bergegas menuju pintu dan keluar. Faktanya, ini adalah pilihan teraman dan paling bijaksana bagi Tuan yang untuk melakukan ini. Tidak ada yang akan tersinggung dan tidak ada yang akan terlibat dalam air berlumpur ini. Karena keluarga Tian telah diperingatkan sebelumnya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, dia secara alami dapat mengabaikannya. Adapun bagaimana hasil pertarungan antara Tuan Muda Tian dan Gu Chen, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Dia juga tahu sifat Gu Chen, bahkan jika dia mencoba menghentikannya sekarang. Di distrik militer kelas atas di Jiangsu, Murong Waner telah menerima kabar bahwa Gu Chen ingin mengganggu keluarga Tian. Dia sedang duduk di ruang tamu, dengan gambar yang diproyeksikan dari ketinggian di layar. Ini adalah pemandangan panorama Jiangsu yang ditangkap oleh drone. Terlihat jelas bahwa cahaya dari lampu mobil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam satu arah. Bagian timur kota dekat dengan danau bulan sabit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ini saling melengkapi membentuk situasi di mana bintang-bintang menahan bulan. Orang ini bukan orang yang hemat dimanapun. Murong Waner memegang segelas anggur merah di tangannya dan menyesapnya sambil terkekeh. Saat ini, telepon di rumah berdering. Murong Waner meletakkan gelas anggurnya dan menjawab telepon dan berkata dengan nada dingin, bicaralah. Nona, ada seorang wanita bermarga Ye di pintu yang mengatakan dia adalah temanmu dan dia ingin mengunjungimu. Di ujung telepon yang lain, orang itu sangat hormat dan bertanya. Bagaimanapun, pangkat militer Murong Waner ada di sini, dan keluarganya sangat kuat. Jika ini ditempatkan di zaman kuno, keluarga Murong bisa dianggap sebagai seorang pangeran. Di utara, keluarga Murong adalah rajanya. Jika mereka mengangkat tangan, ratusan keluarga akan merespons. Layar tiba-tiba beralih ke gambar pintu masuk komunitas, dan Ye Dongqing berdiri di luar sambil membawa tas. Biarkan dia masuk, kata Murong Waner. Ya.
Lalu dia menutup telepon, dan dalam waktu 5 menit, bel pintu berbunyi. Ketika Ye Dongqing naik ke atas, ada 2 tentara bersenjata yang mengawalnya, karena takut ada yang tidak beres. Sampai Murong Waner membuka pintu, keduanya masih waspada. Oke kalian, silakan mundur. Ini temanku. Murong Waner melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Keduanya memberi hormat dengan hormat, lalu berbalik dan berjalan ke lift dan pergi. Nona ketiga, saya tidak menyangka Anda berada di Jiangsu, saya masih tidak percaya. Ye Dongqing menatapnya dan terkekeh. Keduanya pernah bertemu sebelumnya. Keluarga Ye dan keluarga Murong bisa dibilang sebagai keluarga yang erat. Mereka saling mendukung dan mengembangkan diri satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ye ini adalah adik terbesar dari keluarga Murong. Sebagai wanita paling menonjol dari keluarga Ye, Ye Dongqing memiliki banyak urusan bisnis dengan Murong Yi dari keluarga Murong. Dan keluarga Ye secara eksklusif dapat menikmati pasar bahan obat utama di utara, dan dengan rela memberikan agen umum khusus kepada keluarga Murong. Hanya dari uang yang diperoleh agen ini, keluarga Murong dapat memperoleh ratusan miliar dengan mudah. Tentu saja, menghasilkan ratusan miliar setahun hanyalah jumlah penjualan. Adapun keuntungan murni, belum ada yang menghitungnya. Lagi pula, di mata keluarga besar itu, uang hanyalah angka dan Ye Dongqing bertemu untuk pertama kalinya di bisnis keluarga besar di utara. Dia muncul bersama saudara perempuannya Murong Yi. Memasuki ruangan, Ye Dongqing melihat sekilas perabotan di sekitarnya, dan kemudian berkata dengan cepat, Nona ketiga, aku datang kepadamu untuk meminta bantuanmu. Bantuan. Nona Ye, adakah hal yang memerlukan bantuan saya? Murong Waner berkata sambil tersenyum, saya mendengar sebelumnya bahwa Nona Ye datang ke Jiangsu untuk mencari agen. Apakah Anda sudah menemukan keluarga yang cocok? Tidak ada pembicaraan bisnis sekarang. Temanku diculik oleh orang-orang dari keluarga Tian, dan hanya Nona Murong yang bisa membantuku di Jiangsu. Ye Dongqing berkata dengan ekspresi cemas. Dia awalnya ingin menelepon kakeknya dan memintanya untuk segera mengadakan pertemuan keluarga kaya. Dengan kekuatan keluarga Ye, cukup mengadakan pertemuan keluarga kaya saja. Tapi setelah memikirkan apa yang dikatakan Gu Chen, mengadakan pertemuan memerlukan tinjauan dari 3 keluarga kaya teratas. Bahkan jika keluarga Ye memiliki hubungan baik dengan keluarga super kaya sebelumnya, itu pasti tidak akan mungkin terjadi malam ini. Setelah pertemuan keluarga kaya diadakan, keadaan Ling Meixue dan Lin Xiu tidak tahu apa yang terjadi. Begitu dia mencari informasi, dia mengetahui bahwa Nona Murong ketiga sebenarnya berada di Jiangsu, jadi dia bergegas ke tempat tinggalnya tanpa henti. Ketika Murong Waner mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh sedikit untuk melihat ke arah Ye Dongqing, menyipitkan matanya dan terkekeh, apakah kamu kenal Gu Chen? Temannya diculik oleh keluarga Tian, bukankah yang dia maksud adalah Ling Meixue dan Lin Xiu? Kedua orang ini tinggal bersama Gu Chen. Karena dia mengenal mereka berdua, dia pasti juga mengenal Gu Chen. Aku tahu, aku kenal dia. Nona ketiga, apakah kamu juga mengenalnya? Ye Dongqing mengangguk sedikit dan berkata. Pria itu benar-benar romantis. Apakah dia selalu menunjukkan belas kasihnya? Murong Waner memegang tangannya dan terkekeh. Dia juga sudah lama tahu bahwa Gu Chen terlalu menarik bagi lawan jenis, tapi dia tidak bisa disebut bajingan. Sebab, ia tidak pernah menjadikan wanita manapun sebagai alat hasrat seksualnya. Ada perbedaan tertentu antara menjadi romantis dan sentimental. Karena Nona Murong mengenalnya, mengapa Anda tidak membantuku? Ye Dongqing berkata dengan cemas. Dengan kekuatan Murong Waner, dia dapat sepenuhnya bisa menggunakan kekuatan militer di Jiangsu untuk membantu. Jika dia menggunakan pertemuan dari keluarga kaya, dia harus menunggu setidaknya 3 hari. Ketika sesuatu terjadi, itu sudah terjadi. Dengan amarah Gu Chen, saya khawatir dia bisa langsung bergegas ke ibu kota provinsi. Tidak perlu terburu-buru, lihat saja layarnya dulu. Murong Waner mengguncang gelas anggur merah dan tersenyum tipis. Bersambung.